Sebagai putri seorang diplomat Pakistan, Nur Muqaddam tumbuh dan besar di negara-negara yang sangat berbeda dengan negaranya sendiri, Pakistan. Dia wanita muda yang happy, ceria, cerdas, baik hati, dan punya banyak teman. Tapi kehidupannya berubah 180 derajat ketika dia kembali ke Pakistan dan menjadi mimpi yang sangat buruk saat kekasihnya berubah menjadi monster. Orang-orang terdekat mereka jarang melihat mereka ribut. Tapi pada tanggal 18 Juli 2021, semua berubah. Apa yang terjadi selanjutnya berpusat pada kekasihnya yang bernama Zahir Jafar, dan negara Pakistan terguncang saat kejahatannya menjadi berita. Halo, jumpa lagi dengan saya Grace. Jika kalian baru menemukan channel ini, semoga kalian tergerak ya untuk menjadi subscriber. Baiklah, sekarang kita menuju Pakistan. Selamat datang di Pakistan, satu tempat istimewa yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan Laut Arab yang memamerkan keadaan kontras antara puncak gunung yang berlapis salju, lautan dengan hamparan air yang luas, dan gurun yang kaya dengan flora dan faunanya. Tapi sayang sekali, keindahan alam seperti itu juga kontras dengan perihal keamanan di sana. Di mata dunia, Pakistan bukanlah negara favorit untuk dikunjungi karena masuk dalam daftar sebagai negara yang tidak aman. Dari ranking 0 sampai 100 yang paling berbahaya, Pakistan berada di angka 26. Artinya negara itu benar-benar berbahaya untuk dikunjungi, terutama bagi wanita. Wanita Pakistan sendiri pun mendapat diskriminasi. Mereka nggak boleh bersepeda, mengendarai motor, menyetir mobil, atau ke gym untuk exercise. Itu dianggap tidak pantas dan terlalu seksual. Lebih dari 50% wanita Pakistan kurang pendidikan dan harus menerima dengan status yang lebih rendah dari pria. 95% penduduknya beragama Islam, bahkan ibu kota negara itu bernama Islamabad, yang artinya kota Islam. True crime story kita berasal dari kota itu. Kota yang paling aman dan paling makmur di Pakistan. Penduduknya menekah ke atas, rumah-rumah mereka bagus-bagus. Kondo-kondo, apartemen-apartemen keren-keren. Fasilitas perkotaan juga canggih. Dan di sanalah tokoh sentral dari kasus ini berada. Wanita berumur 27 tahun, Nur Muqaddam. Lahir 23 Oktober 1993, putri tengah dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Sarah dan adiknya bernama Muhammad Ali. Mereka lahir dari pasangan Syaukat dan Kauser Muqaddam. Syaukat adalah seorang diplomat yang pernah menjadi duta besar untuk beberapa negara. Bahkan Nur lahir di kota Amman, Yordania, saat Syaukat masih menjabat sebagai duta besar di sana. Kemudian Syaukat pindah tugas ke kota Dublin, Irlandia. Masa kecil Nur dihabiskan di sana. Cukup lama Syaukat menjadi duta besar di Irlandia. Itu membuat Nur menyelesaikan SD dan SMP-nya di Dublin. Nur lebih lancar berbahasa Inggris dengan aksen British daripada bahasanya sendiri. Lalu Syaukat pindah tugas lagi, kali ini ke Korea Selatan. Nur tamat SMA di sana, bahkan sempat kuliah. Saat Pak Dubes pindah tugas dari Korea Selatan ke Kazakhstan, Nur nggak mau ikut. Dia memilih untuk menyusul kakaknya Sarah yang tinggal di Amerika. Ketika selesai bertugas di Kazakhstan, Pak Dubes Syaukat kembali ke Pakistan dan tinggal di ibu kota negara itu, Islamabad. Anak-anaknya masih tinggal di US. Namun walaupun tinggal di negara lain dan nggak pernah tinggal di negaranya sendiri, itu nggak serta-merta membuat Nur merasa masa bodoh dengan negaranya. Dia mengikuti perkembangan negaranya, terutama yang menyangkut wanita. Dia tahu nasib wanita Pakistan tidak seberuntung dengan nasib wanita-wanita di negara lain. Timbul keinginannya untuk merubah citra wanita Pakistan. Dia ingin mengangkat harkat derajat wanita. Karena itu pada tahun 2018 dia memutuskan untuk pulang ke Pakistan. Waktu dia pulang, umurnya baru 25 tahun. Dan dia tetap mengalami culture shock di negaranya sendiri dan butuh waktu untuk beradaptasi.
Selain ingin menjadi dokter hewan, Nur juga punya passion atau kesukaan yang besar terhadap fashion. Dia berharap bisa memberikan gaya fashion yang lebih baik bagi wanita-wanita Pakistan. Dia berharap kreativitasnya bisa diterima. Orang tuanya mendukung penuh niat putrinya itu. Waktu berlalu. Tahun 2018 pada satu acara makan malam, Syaukat memperkenalkan Nur kepada Zahir Jaffer yang waktu itu sama-sama berumur 28 tahun. Pemuda tampan Pakistan tetapi juga berkewarganegaraan Amerika. Bukan cuma tampan, Zahir juga tajir melintir. Ayahnya, Zakir Jaffer, termasuk orang yang paling kaya di Pakistan. Zakir dan istrinya Ismat punya 3 anak dan Zahir adalah anak yang tertua. Zahir bekerja di perusahaan ayahnya dan bakal mewarisi perusahaan besar ayahnya itu, Ahmed Jaffer Company, yang bernilai multi-million dollar yang bergerak di aneka bidang industri, agriculture, aviasi, real estate, dan kapal ekspedisi. Ayahnya itu sering membuat party di kalangan atas. Mereka mengundang orang-orang kelas atas, termasuk pejabat-pejabat negara. Pada saat itulah Zahir dan Nur berkenalan. Mulai dari berteman sampai akhirnya mereka resmi berpacaran. Sejauh ini, Nur nggak tahu persis siapa Zahir sebenarnya. Nur nggak tahu kalau kepulangan Zahir ke Islamabad sebenarnya karena pria itu punya masalah hukum di negara Paman Sam. Di sana dia dilaporkan karena penyerangan fisik dan pelecehan terhadap wanita. Di Inggris pun dia punya masalah yang sama. Sebelum masalah hukum itu bergulir lebih jauh, Zahir kabur dan kembali ke Pakistan. Tapi selain itu, dia juga punya masalah dengan boat-boatan. Kuliahnya berantakan di Amrik karena barang haram itu. Lalu orang tuanya berhenti mengirimkan uang kepadanya dan memaksanya untuk pulang ke Pakistan. Dia sempat pulang tapi pergi lagi ke US dan kabur lagi dari US karena dia dilaporkan ke polisi. Zahir begitu pandai menyimpan pelanggarannya itu terhadap Nur. Dan bisa ditebak kalau hubungan mereka jauh dari ideal. Zahir gampang darting dan sering kehilangan kesabaran dan mereka sering bertengkar hebat. Zahir suka main fisik terhadap Nur dan mulai melecehkan Nur dengan tulisan-tulisan yang gak sopan lewat chatting di ponselnya. Tentu saja gadis itu merasa terganggu dengan tulisan-tulisan an-akhlak tersebut. Tapi orang tua mereka masing-masing gak tahu kalau hubungan mereka sebenarnya gak sehat. Begitu juga dengan teman-teman mereka yang menilai kalau mereka itu saling cinta mati. Tapi semua penilaian mereka itu runtuh di bulan Februari 2021. Setelah lebih dari 3 tahun berpacaran, hubungan mereka kandas. Nur gak tahan lagi dengan hubungan toksik itu. Orang tua Nur begitu syok mendengar semua cerita dari putri mereka. Dan mereka bersyukur kalau Nur sudah membuat keputusan yang tepat. 6 bulan sudah Zahir dan Nur putus. Gak ada komunikasi sama sekali di antara mereka. Tiba-tiba Zahir menelpon Nur dan meminta untuk bertemu malam itu sebelum dia pergi ke US. Walaupun sering menerima kekerasan dari Zahir, Nur datang juga. Dia pun pamit pada orang tuanya dan bilang akan pergi ke rumah Zahir. Jam 9 malam Nur pergi dengan taksi dan dia pun mengirim pesan kalau dia sudah dalam perjalanan. Jam 10 dia tiba di rumah mewah di area bergengsi di Islamabad. Nur memandang rumah itu dari luar, rumah yang gak asing baginya. Bahkan dia merasa rumah itu sudah seperti rumahnya sendiri. Satpam membukakan pagar rumah besar itu. Zahir gak sendiri, ada juru masak dan tukang kebun di dalam rumah. Tujuan Zahir malam itu mengundang Nur adalah untuk meminang Nur. Jika diterima, dia akan membatalkan penerbangannya dan dia akan mengajak Nur untuk makan malam. Tapi Nur ternyata menolak. Walau pernah berpacaran 3 tahun, Nur sama sekali nggak punya keinginan untuk menikah dengan Zahir. Karena dia nggak mau end up dengan orang yang berkarakter buruk. Tapi sayang sekali, Zahir tidak bisa menghandle penolakan. Sebagai pria Pakistan, dia tersinggung dan merasa direndahkan oleh wanita. Harusnya wanita itu nggak boleh seperti itu. Itu penghinaan buat Zahir. Dia nggak bisa terima. Dia kecewa, marah, perasaannya nggak karuan. Zahir menelpon agen tiket untuk membatalkan perjalanannya.
Tapi kantor agen travelnya sudah tutup. Zahir nggak bisa membatalkan tiketnya. Dia harus terbang dalam beberapa jam lagi. Ternyata ditolak ataupun diterima tetap saja membuatnya batal pergi. Dia sudah membuat rencana lain. Sementara itu jam 11 malam taksi yang sudah dipesan untuk membawa Zahir ke bandara sudah tiba di rumahnya. Khalil sang supir menunggu dan menunggu, tapi Zahir tak kunjung keluar. Akhirnya Khalil menelpon. Kemudian Zahir bilang untuk menunggu beberapa waktu lagi. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya Zahir keluar. Tapi Zahir tidak naik taksi itu. Dia malah memberi uang beberapa ribu rupiah kepada Khalil karena sudah menunggu. Lalu bilang kepada Khalil untuk pergi saja, karena memang sudah terlambat untuk pergi ke airport. Gak akan ngejar jam penerbangan. Khalil pun pergi, lalu Zahir kembali ke dalam rumah. Pada jam 1.40 lewat tengah malam, Khalil menelpon lagi dan bilang dia bersedia mengantar ke airport kalau Zahir masih tetap ingin ke airport. Zahir bilang, "Oke lah, datang ya sekarang." Khalil kembali ke rumah Zahir jam 2 malam. Setelah menunggu 15 menit, Zahir keluar. Dia nggak sendiri. Khalil melihat tangan Zahir menarik tangan seorang wanita yang berjalan dengan telanjang kaki. Dia adalah Nur. Mereka duduk di belakang dan sepanjang perjalanan Zahir membentak-bentak Nur. Tapi wanita itu diam saja. Supir taksi sesekali melirik lewat spion menyaksikan betapa kasarnya Zahir kepada Nur. Di tengah perjalanan tiba-tiba Zahir bilang kepada Khalil untuk kembali saja karena memang dia sudah terlambat. Dan jam 2.35 pagi mereka tiba di rumah Zahir. Walaupun Nur sudah menolak pinangannya, tapi Zahir tetap tidak membiarkan Nur pergi dari rumahnya. Nur dipaksa untuk masuk ke dalam rumah dan dikunci di dalam kamar. Zahir gak berhenti memaki dan melecehkan Nur secara verbal. Sementara di kediaman keluarga Syokat Mukadam dilanda kegelisahan. Malam sudah sangat larut namun putri mereka belum juga pulang. Bukan kebiasaan Nur bermalam di rumah Zahir atau teman-temannya yang lain, walau cuma 1 malam. Syokat sang diplomat sudah 3 kali mengirim pesan kepada putrinya, tapi tidak ada balasan. Kauser, ibunya pun mengirim pesan kepada Nur, juga gak ada respon. Sampai subuh orang tua Nur menghubungi teman-teman Nur dan meminta mereka menghubungi Nur. Tapi sama aja, gak ada respon. Dan esoknya sekitar jam 10.43 pagi, Kauser ibu Nur menerima pesan suara dari Nur. By the way, polisi tidak merilis rekaman suara ini. Jadi kita gak tahu persis apa yang dia katakan. Keluarga Syokat Mukadam tidak tahu kalau saat itu ternyata Nur sedang bertengkar hebat dengan Zahir. Suara teriakan dari keduanya didengar oleh semua orang di dalam rumah. Zahir tahu kalau ayah dan ibu Nur menelpon Nur. Dan Nur sempat mengirimkan pesan suara pada ponsel ibunya. Zahir tahu semua itu. Makanya dia langsung merampas ponsel Nur. Pukul 10.56 pagi, Zahir menelpon Kauser dari ponselnya sendiri. Dia bilang kalau Nur tidak ada di rumahnya. Dia pura-pura ikutan khawatir dan bertanya-tanya di mana Nur berada. Pada jam 4 sore, juru masak dan satpam kembali mendengar dari dalam kamar tidur Nur berteriak dan menangis. Zahir juga berteriak memaki-maki Nur. Kemudian terdengar suara tangisan Nur yang begitu menyayat hati. Entah apa yang dilakukan Zahir kepadanya. Tapi tak satu orang pun di dalam rumah berani mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Nur. Dan mereka juga nggak menelpon polisi. 30 menit kemudian Nur mencoba melarikan diri. Dia keluar ke arah balkon lalu loncat dari lantai 2 ke bawah. Dadanya dan tangannya membentur outdoor AC yang menjorok dari dinding. Lalu dia juga membentur pagar di bawah. Dia terluka, tapi masih bisa berjalan. Dia memegang perutnya dan tampak dalam keadaan kesakitan. Zahir keluar ke balkon dan berteriak kepada satpam untuk menahan Nur. Zahir melompat dari lantai 2. Kemudian dia menarik tangan Nur dan mengunci gadis itu ke dalam pos satpam di halaman depan rumahnya itu. Namun beberapa menit kemudian Zahir membuka pos tersebut dan menarik rambut Nur untuk membawanya kembali masuk ke rumah dan menguncinya kembali di dalam kamar. Usaha Nur mencoba melarikan diri membuat Zahir naik pitam.
Dia mengambil senpinya dan menembak kepala Nur. Tapi senpi itu macet. Nur menangis memohon untuk dibiarkan hidup. Tapi otak Zahir sudah dipenuhi dengan pikiran untuk menghabisi Nur. Dia pun mengambil pisau lipatnya dan berulang-ulang mengayunkannya ke tubuh Nur. Gadis itu masih melawan dengan menahan tangan Zahir. Ketidakberdayaan Nur ini gak membuat pria yang sudah kesetanan itu berhenti. 10 jari-jarinya menekan kuat leher Nur sampai akhirnya gadis malang itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Berhentikah Zahir? Enggak. Dia kembali mengambil pisau dan memisahkan kepala Nur dari lehernya. Kemudian dia melampiaskan hasrat kebejatannya pada tubuh tanpa kepala itu. Pukul 6.35 senja, Zahir menelpon ayahnya dan mengaku kalau dia sudah memenggal Nur. Lalu apa yang dikatakan Zahir, si pengusaha terkenal kaya raya itu, kepada anaknya? Baiklah, katanya. Kamu gak perlu khawatir. Ayah akan mengurus dan menangani semuanya. Tugasmu adalah membuang mayat wanita itu. Wow. Pukul 7.30 malam, Zahir menelpon teman ayahnya dan berbicara hampir 6 menit. Dia bilang dia sedang dalam keadaan kacau dan meminta teman ayahnya itu untuk datang. Teman ayahnya bertanya sekacau apa keadaannya, seburuk apa situasinya. Zahir menjawab perampok masuk ke dalam rumahnya dan dia sendirian di rumah. Lalu mendesak teman ayahnya itu untuk segera datang. Teman ayahnya ini merasa agak aneh dengan telepon Zahir. Mereka nggak pernah telepon-teleponan sebelumnya. Nama Zahir pun tidak tercatat dalam ponselnya. Mendengar keanehan cerita Zahir, teman ayahnya ini pun menelpon Zakir. Ada apa di rumah anakmu, tanyanya. Tumben sekali dia menelpon aku dan meminta aku untuk datang. Katanya ada perampok di rumahnya. Ada yang gak beres. Lalu Zakir berpikir mungkin penyakit skizofrenia anaknya kumat lagi. Kepadanya Zahir bilang sudah memenggal Nur. Tapi pada orang lain dia bilang ada perampok. Apakah dia sedang delusi? Zahir memang pernah mengidap gangguan mental. Zakir pun menelpon Dokter Tahir yang pernah menangani Zahir dan memintanya untuk datang ke rumah Zahir. Sementara itu di rumah Zahir, pria itu menelponi teman-temannya menceritakan keadaan rumahnya yang didatangi perampok-perampok. Saya nggak mau menjadi orang yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di sini, katanya. Jam 8 malam Dokter Tahir dan timnya tiba di rumah Zahir. Mereka menunggu 25 menit di luar tapi pintu juga tidak dibuka. Salah satu stafnya menemukan tangga di halaman belakang dan memanjat dengan tangga itu dan naik ke balkon. Masuk lewat jendela kamar tidur lantai atas. Lalu terdengar suara tembakan. Zahir mencoba menembak orang yang naik itu, tapi nggak kena. Tim dokter Zahir beramai-ramai melumpuhkan aksi Zahir dan mengikat pria brutal itu. Sementara yang lain pergi ke kantor polisi terdekat. Mereka semua melihat kengerian yang begitu meresahkan hati mereka di rumah itu. Darah ada di mana-mana, dan kepala Nur tergeletak beberapa meter dari tubuhnya. Malam itu malam yang sangat menyedihkan bagi keluarga diplomat. Kauser, ibunda Nur, pingsan setelah mendengar apa yang telah terjadi kepada putrinya. Syaukat dengan derai air mata menguatkan diri melihat keadaan putrinya. Rasa sakit hati yang begitu mendalam pada keluarga diplomat itu gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dalam interogasi, Zahir bilang kalau dia dan Nur bertengkar hebat, lalu terjadilah hal mengerikan itu. Tentu saja dia bilang begitu seolah itu terjadi sesaat, tanpa direncanakan, untuk menghindari hukuman gantung. Tapi di saat lain dia juga bilang kalau perampok masuk ke dalam rumahnya. Namun itu gak cocok dengan penyelidikan polisi. Tapi kemudian Zahir merubah ceritanya. Dia bilang dia sangat tergila-gila kepada Nur. Dan dia menghabisi Nur karena dia sangat mencintai Nur. Tapi Nur menolak cintanya. Dan itu menyakitkan Zahir. Pria itu ingin Nur menjadi istrinya. Menjadi ibu dari anak-anaknya. Tapi kemudian Zahir menemukan percakapan Nur dengan beberapa pria di ponselnya. Dia nggak bisa terima itu. Nur hanya untuk dirinya, bukan untuk pria lain. Karena itu Zahir menganggap Nur sudah selingkuh. Panas hati dan merasa tersakiti, Zahir memutuskan untuk menghabisi Nur sebagai bentuk hukuman untuk orang yang selingkuh.
Orang tua Zahir, Ismat, dan Zakir juga ditanyai polisi kenapa mereka nggak langsung menelpon polisi. Tapi Zakir berdalih kalau dia sama sekali nggak tahu anaknya itu sudah membunuh Nur. Zakir bilang dia nggak percaya anaknya melakukan kekejian itu. Dia malah berpikir skizofrenia anaknya itu kambuh. Makanya dia mengirimkan dokter Tahir ke rumah anaknya. Tapi polisi berkesimpulan kalau Zahir dengan sepenuhnya sadar atas kekejian yang dia lakukan. Zakir dan Ismat dibebaskan karena memang tidak ada bukti kalau mereka terlibat atau membantu Zahir dalam kejahatan sadis ini. Tapi juru masak, tukang kebun, dan satpam di rumah Zahir ikut ditahan karena jelas-jelas mereka tahu sedang terjadi kejahatan, tapi mereka membiarkannya. Ketika sidang berlangsung, Zahir kacau sekali. Dia berdiri menyelak saat hakim berbicara. Ocehannya nggak karuan. Kadang dia menangis histeris. Dia memohon belas kasihan dari orang tua Nur. Tapi di saat lain dia bilang Nur yang menginginkan semuanya itu terjadi sebagai bentuk pengorbanan. Tapi Zahir nggak mau menjelaskan pengorbanan itu untuk apa. Kadang dia bersikap seperti orang gila, seperti mau menyerang, sampai dia harus dikeluarkan dari ruang sidang. Hakim menolak argumen kalau Zahir menderita gangguan jiwa. Apapun yang dilakukan Zahir begitu brutal, kejam, mengerikan, dan semua itu direncanakan dengan matang. Dan menurut rakyat Pakistan, apakah itu direncanakan atau tidak, mereka nggak peduli. Mereka menginginkan Zahir digantung. Selama berhari-hari terjadi gelombang protes di seluruh negeri. Mereka menuntut mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Sidang berjalan kurang dari 1 tahun. Pada tanggal 24 Februari 2022, Zahir mendapat vonis hukmat dengan hukuman gantung dan juga 25 tahun masa penjara untuk rutpak. Sedang satpam, tukang kebun, dan juru masak masing-masing menerima hukuman 10 tahun. Kematian Nur meninggalkan warisan bagi kehidupan wanita Pakistan bahwa wanita tidak seharusnya disia-siakan, diperlakukan seenaknya, dan wanita harus berani dan tidak boleh menyerah pada ketakutan. Dan memang sejak kematian Nur terjadi perubahan pada wanita Pakistan. Mereka sudah boleh mengendarai sepeda atau motor atau mobil, dan mereka sudah lebih leluasa dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tak terbayangkan dampaknya terhadap keluarga Mukadam atas pembunuhan brutal yang tak terlukiskan terhadap Nur, kesayangan mereka. Tak terbayangkan apa yang mereka rasakan saat melihat tubuh Nur yang sudah tidak utuh lagi. Dan tidak terbayangkan bagaimana hancurnya hati mereka saat menguburkan Nur. Life is never be the same anymore bagi mereka. Walaupun dengan berat, keluarga mantan dubes itu harus tetap move on tanpa si cantik Nur di sisi mereka. Beristirahatlah dalam damai, Nur.